Waalaikumsalam. Mbak, Mbak, cari tempat duduk senyaman mungkin ya, Bu. Oke, baiklah. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Ibu Hilda Aprilita sebagai konselor di sini. Dan Mbak juga boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Cut Melisa. Saya biasa dipanggil Cut. Kalau boleh tahu Mbak kesini dengan siapa? Saya kesini sendiri, Bu. Alamat Mbak di mana emangnya? Saya dari Sukarame, Bu. Oh, Sukarame. Kalau boleh tahu Mbak kesini dengan keterpaksaan apa dengan keinginan sendiri? Saya kesini dengan keinginan saya sendiri, Bu. Iya. Soalnya saya akhir-akhir ini nih bingung banget, Bu. Lagi banyak masalah, bingung mau cerita sama siapa. Oke, baiklah. Karena Mbak sudah sampai di sini rumah konselor. Apapun cerita Mbak, Mbak nggak boleh takut. Sekarang sudah siang, kita batasin aja ya waktunya setengah jam. Cukup tidak Mbak? Insya Allah cukup, Bu. Iya. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa sesi konseling ini ada asas kerahasiaan, yaitu permasalahan klien. Apa itu permasalahan klien? Kami sebagai konselor tidak akan memberitahukan siapapun kecuali itu melanggar norma hukum. Jadi Mbak nggak boleh takut apa itu cerita Mbak, bahwa nggak bakal saya ceritain kemana-mana. Hanya saya, Mbak, dan Tuhan yang tahu. Mbak sudah mengerti kan ya? Sudah, Bu. Iya. Boleh bisa diceritakan permasalahannya? Iya, Bu, udah bisa. Jadi permasalahan saya itu kan saya ini punya sahabat. Nah, dari kecil. Nah, sewaktu kita SMP, kita tuh dipisahin karena sahabat saya itu pergi keluar kota. Nah, dan kita tuh kebetulan dipertemukan kembali, Bu, pas waktu SMA. Nah, saya juga nggak tahu Bu kalau sahabat saya itu punya pacar. Nah, kebetulan pacar sahabat saya itu ternyata sekolah juga sama saya, sekolah juga sama sahabat saya juga itu. Nah, teman-teman saya yang lain ini ngira saya. Jadi sahabat saya ini punya pacar. Nah, pacarnya itu tuh ngira saya ini ngerebut pacarnya dia, padahal kan memang kami kan sahabatan dari kecil ya, Bu. Nah, terus kebetulan juga rumah kami tuh deketan, jadi kan otomatis 24 jam ya ketemu terus lah ya. Nah, ya namanya kayak masih satu komplek gitu kan. Nah, terus teman-teman yang lain juga ngiranya saya ini kayak jadi pelakor gitu loh, Bu. Saya juga yang ngerasa terbuli lah, jadi saya di sini ya merasa terganggu sama sekolah saya. Nah, sampai-sampai saya ini kok selalu kepikiran mau tidur itu, Bu, sampai nggak bisa tidur. Kadang mau makan aja malas saya ini, saking kepikirannya. Ya Allah, kok gini amat saya ini, dikatain pelakor ini itu. Jadi orang-orang kan ngecap saya ini kayak, ya Allah, wanita ini ya pelakor gitulah, Bu ya. Nah, saya ini udah berpikiran kalau bisa pindah kelas. Nah, saya pengen banget pindah kelas, Bu. Malah sampai saya ini pengen banget, Bu, pindah sekolah kalau bisa. Soalnya orang satu sekolah itu hampir semuanya tahu, Bu. Nyampe saya itu malu, Bu, mau berangkat sekolah. Tapi kalau nggak sekolah ya gimana kan ya, kasihan orang tua saya nanti. Nah, itu tadi, Bu, permasalahan saya. Oh, seperti itu. Saya dapat merasakan apa yang Mbak rasakan saat ini. Iya. Jadi menurut saya pribadi, Mbak tadi kan, jadi permasalahannya tadi Mbak mempunyai sahabat kecil, bisa dikatakan sahabat kecil. Sejak kecil Mbak selalu bareng kan sama dia, tapi pas waktu SMP Mbak sama sahabat Mbak
pisah sekolah, dan akhirnya waktu SMA Mbak sama sahabat Mbak satu sekolahan, tetapi Mbak juga tidak mengetahui bahwa sahabat Mbak itu sudah mempunyai pacar, bahkan kalian bertiga satu kelas. Jadi permasalahan Mbak tadi, Mbak depresi, gimana cara nanggapin pacar sahabat Mbak ini karena dia memfitnah Mbak sebagai perebut pacar dia, padahal Mbak sama pacarnya itu sahabatan, bukan malah pacaran. Jadi menurut saya permasalahan ini emang sering dialamin remaja Mbak, emang sering. Kalau bisa Mbak bisa lah sedikit demi sedikit ngomong sama teman Mbak bahwa teman Mbak itu nanti sahabat Mbak ini menasehati pacarnya bahwa Mbak sama sahabatnya itu sahabatan, bukan malah saling suka. Bisa juga ada alternatif lain, Mbak juga bisa membatasi, jangan terlalu sering ngobrol biar Mbak sama sahabat Mbak ini ngobrol seperlunya aja. Kalau ada perlu penting banget baru Mbak ngobrol, biar pacarnya sahabat Mbak ini mengerti loh, bisa oh ternyata pacar saya ini cuman sahabatan, sebatas persahabatan. Gimana pun sahabat itu tidak susah dijauhin Mbak, mau diapain juga kalau namanya sahabat susah dijauhin. Kalau pacar kan bisa, kita nggak tahu jodoh, entah orang buat jodoh atau tidaknya. Nah tadi Mbak kepikiran bahwa Mbak ingin pindah kelas, soalnya guru-guru juga banyak yang tahu, pihak-pihak sekolah juga banyak yang tahu. Kalau Mbak emang mengganggu pikiran Mbak dan mengganggu mata pelajaran Mbak nggak konsen dalam mata pelajarannya gara-gara permasalahan itu, nanti pindah semester nanti Mbak bisa bicarakan dengan wali kelas Mbak, guru WK Mbak, kepala sekolah Mbak. Kalau bisa Mbak pindah ke kelas lain. Kalau emang tidak bisa, itu jalan satu-satunya tadi, Mbak harus membatasi waktu. Kalau Mbak bisa membatasi antara Mbak dengan sahabat Mbak tadi, agar pacarnya bisa mengerti. Ya gimana ya Bu, saya juga kan saya merasa nama saya kan udah jelek ya Bu, akibat kan satu sekolah lah ngatain saya kayak gitu. Orang kadang juga kan ya namanya sahabat satu arah, kadang juga kalau saya ini nggak bawa motor, saya pun nebeng sahabat saya itu. Orang kadang yang nyuruh itu emaknya sahabat saya itu ya, jadi saya mau aja kan, daripada saya ini jalan kaki, ya udah mending nebeng sama sahabat saya itu. Oh seperti itu. Bahkan ibunya sahabat Mbak udah nyuruh Mbak bahwa Mbak kalau Mbak nggak bawa kendaraan, Mbak boleh bisa nebeng sama sahabatnya satu arah. Ya bener tadi Mbak, kalau temen bener-bener pacarnya sahabat Mbak ini nggak bisa diomongin baik-baik, Mbak juga bisa ceritalah sama orang tua dari sahabat Mbak tadi, Mbak, bahwa Mbak mempunyai masalah, pacar sahabat Mbak ini nggak nerima gini-gini. Nanti perlahan orang tua Mbak bisa mendekatkan diri sama pacarnya sahabat Mbak ini. Nanti dia juga menasehati pacar sahabat Mbak ini bahwa Mbak sama dia sudah berteman dari kecil, susah lah untuk dijauhin. Kalau udah teman masa kecil kan susah dijauhin, banyak kenangan lah ya. Nanti juga kalau udah ngelibatin orang tua, kalau menurut pribadi saya pasti pacarnya itu ngerti Mbak, soalnya kan dia takut kalau kedua orang tua pacarnya ini tidak merestui, pasti dia ngerti. Tapi itu tadi kembali ke pembahasan pertama tadi, Mbak juga harus membatasi kedekatan Mbak sama sahabat Mbak, Mbak ngobrol seperlunya aja, sepentingnya aja, jangan selalu kemana-mana selalu berdua, ya otomatis jelas pacarnya sahabat Mbak tadi cemburu sama Mbak. Oh begitu ya Bu, jadi saya harus mengkomunikasikan permasalahan ini sama orang tua sahabat saya ya, biar supaya
Oh, supaya orang tua sahabat saya ini bisa menasehati pacarnya sahabat saya ya Bu. Iya Mbak, jadi seperti itu. Karena Mbak sudah tahu kan langkah selanjutnya harus bagaimana. Eh, sekarang sekarang apakah Mbak sudah lega setelah melakukan sesi konseling ini? Ya alhamdulillah Bu, perasaan saya agak sedikit lega karena saya udah mulai menemukan titik permasalahan saya dan solusinya. Oh, oke, baiklah kalau Mbak sudah bisa menentukan langkah selanjutnya. Sekarang waktunya sudah habis ya Mbak. Kalau nanti ada kekurangan, ada yang Mbak ingin ceritakan lagi, Mbak bisa datang lagi ke sini. Oh iya Bu, makasih banyak ya Bu atas waktunya. Kalau begitu saya langsung izin pulang ya Bu. Oke, baiklah. Oke, baiklah. Sesi konseling kita tutup sampai sini saja ya Mbak ya. Waktunya sudah siang. Saya izin pamit ya.